Bayangin, ada seorang pria yang bisa membuat seluruh Wall Street gemetar hanya dengan satu gerakan tangan. Seorang trader yang gak butuh indikator rumit untuk membaca arah pasar, karena dia memperlakukan chart seperti bahasa rahasia yang cuma dia yang ngerti. Di era ketika semua orang masih menebak-nebak, dia udah memperlakukan pasar seperti catur 5 angka ke depan. Dia bukan sekedar kaya, dia pernah menghasilkan ratusan juta dolar dari satu crash market. Jumlah yang kalau dihitung hari ini setara dengan miliaran dolar. Ketika dunia panik, dia justru berdiri di atas gunung uang. Ketika investor jatuh satu persatu, dia muncul sebagai sosok yang lebih mirip legenda daripada manusia biasa. Wall Street waktu itu gak cuma dihormatinya, mereka takut. Tapi di balik semua kejayaan itu, ada sisi gelap yang gak pernah diceritakan di buku-buku. Karena di balik ketenangan wajahnya, ada perang batin yang gak pernah berhenti. Dan pada suatu malam, di hotel mewah Manhattan, pria yang pernah menaklukkan pasar berkali-kali itu duduk sendirian, menulis kata-kata terakhirnya, sebelum akhirnya menyerah, bukan kepada market, tapi kepada dirinya sendiri. Itulah Jesse Livermore, trader jenius yang bisa bangkit, jatuh, bangkit lagi, lalu runtuh paling keras. Dan hari ini, gue bakal ceritain kenapa kisah hidupnya penting banget buat lu yang masih percaya kalau bisa baca chart itu cukup untuk bertahan di dunia trading. Padahal, kenyataannya jauh lebih kejam daripada itu. Selamat datang di Wealth Education, membangun kekayaan dengan pengetahuan. Jesse Livermore lahir pada tahun 1877. Dalam keluarga miskin yang hidup dari pertanian. Ayahnya seorang petani yang keras dan konservatif. Percaya bahwa masa depan anak laki-lakinya ada di ladang, bukan di kota, bukan di pendidikan, dan jelas bukan di pasar finansial. Tapi ibunya melihat sesuatu yang berbeda. Dia tahu Jesse punya kecerdasan di atas rata-rata, terutama dalam berhitung, dan diam-diam berharap anaknya bisa keluar dari kehidupan yang kasar dan penuh keterbatasan itu. Di usia 14 tahun, Livermore kabur dari rumah atas dorongan ibunya untuk menghindari masa depan sebagai pekerja ladang. Dia akhirnya bekerja di sebuah bucket shop di Boston, tempat orang bertaruh pada harga saham tanpa benar-benar memiliki sahamnya. Tugasnya sederhana, menulis harga saham yang terus berubah di papan menggunakan kapur. Tapi dari pekerjaan remeh itu justru lahir kecerdasannya. Jesse mulai menghafal pola harga, mengingat pergerakan kecil dan membandingkannya dengan reaksi trader di ruangan itu. Di usia 15, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dia mulai bisa membaca ritme pasar, bukan dengan teori, bukan dengan buku, tapi lewat pengamatan. Dia punya kemampuan mengingat harga harian dengan tingkat akurasi yang membuatnya dijuluki The Boy Plunger di kemudian hari. Trader dewasa sering teriak minta order. Tapi diam-diam, Jesse udah tahu siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang hanya dari cara harga bergerak. Dia menemukan pola-pola kecil yang bahkan trader berpengalaman tidak pernah sadari. Dan pada usia 16, dia mengambil langkah yang mengubah hidupnya. Mulai trading dengan modal pertamanya, $5. Itu uang kecil, tapi dalam hitungan hari, dia melipat gandakannya beberapa kali. Dalam sebulan, dia menghasilkan ratusan dolar. Jumlah yang absurd untuk remaja di tahun 1890-an. Dari sini jelas, Jesse bukan sekedar anak pintar, jatuh bangkit, kaya, hancur lagi. Setelah sukses besar sebagai remaja,
perjalanan Jesse Livermore memasuki fase yang jauh lebih brutal. Dia bukan sekedar trader biasa. Hidupnya adalah definisi roller coaster ekstrim. Dalam karirnya, dia mengalami 3 kali kebangkrutan besar, tahun 1901, 1908, dan 1915. Yang menarik, setiap kali dia jatuh, ia bangkit lebih cepat daripada kebanyakan trader menghasilkan profit. Kebangkrutan bukan menghentikannya, tapi justru menjadi batu lompatan menuju kemenangan berikutnya. Momen paling menentukan karirnya terjadi pada Panic of 1907, ketika pasar Amerika Serikat hancur lebur karena krisis likuiditas. Saat semua orang ketakutan, Livermore justru membaca peluang. Dia melakukan serangkaian short selling besar yang membuatnya meraih keuntungan lebih dari $1 juta. Jumlah luar biasa untuk zamannya. Bahkan JP Morgan sendiri memintanya berhenti menjatuhkan pasar karena tekanan publik sudah terlalu besar. Ketika bankir paling berpengaruh di Amerika meminta trader berhenti trading, itu menunjukkan betapa besar pengaruh Livermore waktu itu. Namun kejayaan terbesar terjadi pada crash 1929, salah satu kehancuran ekonomi terbesar dalam sejarah, saat investor di seluruh dunia anjlok menyaksikan pasar turun 80%. Livermore justru berada di sisi yang benar. Dia memulai short sell dalam skala besar sebelum kejatuhan. Ketika debu mengendap, dia meraup keuntungan yang diperkirakan mencapai $100 juta, setara miliaran dolar di era modern. Pengaruhnya begitu besar sampai media menyebutnya Great Bear of Wall Street, The Boy Plunger, dan The Man Who Broke the Market. Tapi di balik semua kemenangan itu, ada satu hal yang selalu menghantuinya, dirinya sendiri. Livermore bukan kalah oleh pasar, dia kalah oleh sifat-sifat yang tidak pernah berhasil ia kendalikan. Overtrading, ambisi berlebihan, tekanan publik, kesepian, dan depresi menggerogoti hidupnya perlahan. Dia sering melanggar aturan yang ia buat sendiri. Dalam buku legendarisnya How to Trade in Stock 1940, ironisnya, dia tahu apa yang benar, tapi jarang bisa melakukannya secara konsisten. Dan inilah pelajaran paling mahal dari perjalanan Livermore. Skill membaca pasar mungkin bisa membuat seseorang kaya, tetapi tanpa kontrol diri, disiplin, dan kesehatan mental, semuanya bisa runtuh kapan aja. Livermore membuktikan bahwa trader dengan strategi paling cerdas sekalipun bisa hancur jika tidak bisa mengendalikan ego dan emosinya. Kisahnya bukan hanya tentang kekayaan luar biasa, tetapi juga tentang betapa rapuh seorang jenius ketika berhadapan dengan dirinya sendiri. Hancurnya sang legenda. Pada tahun 1940, di usia 63 tahun, Jesse Livermore sudah jauh dari masa kejayaannya. Setelah mencetak rekor sebagai salah satu trader paling kaya sepanjang sejarah pada crash 1929, hidupnya mulai bergerak ke arah yang lebih gelap. Serangkaian keputusan buruk, overtrading, dan tekanan psikologi membuat sebagian besar kekayaannya menguap. Ditambah lagi konflik keluarga yang semakin berat, terutama hubungan dengan istrinya, membuat hidup Livermore terasa semakin sempit dari hari ke hari. Di balik ketenarannya sebagai trader jenius, Jesse sebenarnya bergulat dengan kondisi mental yang tidak stabil. Sejumlah sumber historis menunjukkan bahwa ia mengalami depresi berat yang semakin parah karena ketidakmampuan mengolah kekayaannya dan tekanan menjadi pria yang pernah menaklukkan pasar. Dia menulis banyak catatan pribadi yang menunjukkan bahwa dirinya mulai merasa terasing dan kehilangan arah. Sementara publik melihatnya sebagai legenda,
kehidupan pribadi berada di titik paling rapuh. Pada 28 November 1940, Jesse Livermore masuk ke Henry Netherland Hotel di Manhattan sendirian. Di sana, dia nulis sebuah catatan terakhir yang kemudian ditemukan oleh istrinya. Di dalamnya tertulis, "Hidupku telah gagal, aku lelah berjuang." Kalimat itu bukan sekedar keputusasaan, tapi potret seorang pria yang sudah terlalu lama berperang dengan pikirannya sendiri. Dia bukan tumbang karena pasar, bukan karena crash ekonomi, dan bukan karena analisis yang salah. Pertarungan terbesar yang dia kalah adalah melawan dirinya sendiri. Kematian Livermore menegaskan satu fakta pahit. Tidak peduli seberapa hebat seseorang membaca pasar, tidak ada yang kebal terhadap kerentanan mental. Livermore selalu punya strategi yang tajam, sistem trading yang disiplin, dan kecerdasan di atas rata-rata. Tapi, ia tidak punya kontrol diri yang stabil. Ia tidak punya mekanisme untuk melawan impuls, euforia, dan ketakutan. 3 hal yang sering menghancurkan trader, tidak peduli seberapa pintar mereka. Dan inilah pelajaran yang paling banyak diabaikan trader modern. Lu bisa punya strategi paling canggih, modal besar, mentor terbaik, atau sistem teknikal yang sempurna. Tapi tanpa kontrol diri, manajemen emosi, dan mental yang kuat, lu tetap bisa jatuh seperti Livermore. Market tidak peduli siapa lu, berapa banyak lu menang, atau seberapa jenius strategi lu. Jika lu tidak bisa mengalahkan diri sendiri, cepat atau lambat, market akan memberi lu pelajaran yang sama pahitnya. Pelajaran yang gak pernah kedaluarsa. Banyak trader baru melihat Jesse Livermore sebagai simbol kejeniusannya. Anak 14 tahun yang bisa membaca ritme harga lebih akurat daripada orang dewasa. Pria yang bisa menang besar hanya dari membaca pola pergerakan pasar. Tapi, di balik semua kejeniusannya, ada pelajaran yang jauh lebih dalam daripada sekedar baca chart dengan benar. Livermore tumbuh di pasar yang kacau, penuh manipulasi, tanpa regulasi, dan dia tetap bisa memenangkannya. Artinya, kemampuan teknis bukan masalah buat dia. Yang jadi masalah adalah bagaimana manusia mengendalikan dirinya sendiri dalam permainan penuh emosi ini. Livermore berkali-kali bilang kalau market itu bukan soal prediksi, tapi soal disiplin dan eksekusi. Dia percaya bahwa tren adalah sahabat terbaik trader, bahwa profit besar bukan dari sering transaksi, tapi dari duduk diam saat posisi lu benar. Dia sendiri kesulitan mengikuti prinsip yang dia ciptakan. Dia melewati fase di mana dia terlalu cepat masuk, terlalu cepat keluar, atau overtrading karena euforia, dan semua itu bukan karena dia tidak paham, tapi karena secara mental dia nggak selalu bisa menjaga dirinya tetap stabil. Pelajaran praktis untuk trader 2025. Tahun 2025 adalah era di mana pasar bergerak jauh lebih cepat dibanding zaman Livermore. Buat AI, algoritma, manipulasi lewat sosial media yang gak ada habisnya, bikin banyak trader makin gampang kebawa emosi. Tapi lucunya, meski teknologinya berubah, inti permainan ini tetap sama. Siapa yang bisa tetap tenang, dia yang menang. Livermore sendiri selalu bilang bahwa market akan menunjukkan jalannya. Prinsip yang justru makin relevan di era sekarang, ketika banyak trader maksa market buat ngikutin asumsi mereka sendiri. Salah satu pelajaran terbesar Livermore adalah trade with trend. Di tahun 2025, ini terlihat jelas banget di market kripto yang naik turunnya brutal. Trader yang mencoba menangkap button atau melawan momentum biasanya kehabisan modal lebih dulu daripada benar-benar kena pantulan harga. Livermore kaya karena dia ikut arus besar, bukan karena dia sok jadi pahlawan yang menantang pasar. Buat trader modern, itu berarti stop maksa prediksi, fokus amati arah, bukan ego lu. Pelajaran kedua adalah jangan overtrade.
Di era aplikasi trading yang bikin semua orang bisa buy, sell kayak main game, disiplin jadi makin langka. Livermore hancur bukan karena dia gak bisa baca pasar, tapi karena dia gak berhenti ketika harus berhenti. Di tahun 2025, overtrading jauh lebih berbahaya karena biaya mentalnya makin besar. Lu stres, tidur hancur, fokus buyar. Akhirnya ngambil posisi cuman buat balas dendam ke market. Kalau lu nggak punya aturan masuk keluar yang jelas, cepat atau lambat, market bakal ngasih tamparan keras. Pelajaran terakhir, and ini yang paling penting, protect your mental capital. Modal uang bisa dicari, modal mental tidak. Kalau Livermore aja yang jenius bisa tumbang karena tekanan psikologis, apalagi trader pemula yang baru setahun, 2 tahun main. Di tahun 2025 yang penuh FOMO, lu harus tahu kapan berhenti, kapan ambil jarak, dan kapan reset pikiran sebelum lanjut lagi. Market gak peduli lu siapa, tapi market akan selalu menghargai orang yang menghargai dirinya sendiri.